Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Pratiapa Putungan dengan program studi pendidikan fisika kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang soal tanya jawab UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja. Yang pertama itu, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai suatu bangsa yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Ya, jawaban saya yaitu tujuan bersama yang mengikat kita sebagai suatu bangsa yang merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia itu adalah merasa bangga dengan bangsa dan negara kita. Namun ada kalanya jiwa nasionalisme terkikis karena ada beberapa hal, salah satunya adalah negara arus globalisasi. Kemudian yang kedua itu, nilai-nilai apakah yang mengandung tercapainya tujuan bersama? Ya, nilai-nilai tersebut ada tiga nilai-nilai ya yang tercapai untuk tujuan bersama. Yang pertama itu kerja keras. Kerja keras yang diperlukan dan dibutuhkan dalam mendukung tercapainya tujuan bersama adalah kerja keras totalitas. Ya, yang karena ini hanya saja kerja keras di sini memandang tidaklah cukup bagi seseorang. Kemudian saling menghormati. Nah, sikap saling menghormati dalam komunitas atau organisasi sangat dibutuhkan sikap saling menghormati atau saling menghargai, dan yang paling utama adalah saling melengkapi antara ketua komunitas dengan anggota yang masyarakatnya agar tercapai tujuan bersama. Kemudian sikap saling mengerti satu sama lain. Ya, di sini juga itu merupakan sikap yang mengerti yang dimaksud atau yang dirasakan oleh orang lain dan orang yang tahu apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut merasa kasihan dan akhirnya mempunyai rasa empati, ingin membantu orang tersebut. Kemudian yang nomor 3 itu bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transisionalisme dan kewarganegaraan global. Menurut saya ini formula nasionalisme yang relevan dan konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global adalah untuk fenomena sosial dan penelitian ilmiah yang muncul karena ekonomi dan sosial kewarganegaraan yang semakin kabur. Kemudian, transnasionalisme itu adalah sebagai proses ekonomi yang memerlukan penataan ulang proses produksi global sehingga beberapa tahap produksi produk apapun dapat terjadi di beberapa negara dengan tujuan menekan biaya. Kemudian globalisasi yang dapat dipandang sebagai perusahaan multinasional yang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk transnasionalisme yang berusaha menekan biaya untuk meningkatkan laba dengan menjalankan operasional seefisien mungkin tanpa memandang batas politik. Kemudian bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Menurut saya, memahami berbagai perubahan dan evolusi itu sendiri dimulai dari pergeseran makna. Pergeseran makna di negara Indonesia yang saat ini pada awal kemerdekaan begitu ampuh menggetarkan Indonesia kepada tujuannya. Bahkan setelah kemerdekaan, nasionalisme menjadi mantra sakti yang menyatukan segenap perbedaan untuk bergerak bersama mengisi pembangunan. Kemudian yang kelima itu, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa
kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Menurut saya, kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini. Yang belum pantas diterapkan di Indonesia itu karena sistem ini nilai biasa yang mempengaruhi kedaulatan, yang biasa mengganggu pertahanan negara. Kemudian sistem kewarganegaraan ganda juga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini memisahkan salah satu wilayah NKRI. Kemudian yang terakhir itu, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat? Menurut saya, elemen-elemen yang meningkatkan kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan dan dipelihara serta diperkuat, yaitu dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat yang merupakan sebuah kesatuan dan beragam suku bangsa yang juga memiliki perbedaan dalam bahasa etnik, kepercayaan, dan ideologi. Kemudian itulah pemaparan presentasi soal tanya jawab dari saya. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.